Uh, dan emang udah niat kan, saya nggak mau pensiun di bank, saya nggak mau pensiun sebagai pegawai, emang udah niatnya gitu. Pada saat posisi sudah sampai pimpinan cabang dengan penghasilan yang cukup, nah, yang kebayang lah ya, kebayang ya, pimpinan cabang dan pimpinan bukan satu kota tapi untuk satu provinsi. Hidup saya tuh kayak roller coaster sebenarnya. Saya pernah berada di dalam posisi ya kayak pekerjaan, saya pernah berada di posisi 5 atau bahkan 3 terbawah dalam performance yang benar-benar ini orang kayak nggak berguna deh, mungkin orang gitu. Hai, apa kabar Classy People? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Tamu kita kali ini sangat istimewa. Untuk pertama kali Manajemen Praktis mengundang seorang wanita entrepreneur, seorang ibu yang luar biasa, ya. Uni Ino. Saya manggilnya Uni Ino karena masih relatif muda dari saya. Iya. Benar. Uni aja ya. Oke ya. Jadi Uni Ino seorang entrepreneur, pemilik Inosport ya. Iya. Ya, oke. Jadi Uni Ino ini tidak langsung menjadi seorang entrepreneur. Sebelumnya beliau adalah seorang profesional di beberapa bank ternama di Indonesia. Akhirnya memutuskan menjadi seorang entrepreneur dan alhamdulillah sekarang bisnisnya cukup luar biasa progresnya, bahkan di masa pandemi ini masih bisa survive. Kira-kira begitu ya, Uni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Uni. Jadi supaya Classy People nih lebih kenal nih sama Uni. Jadi ada baiknya mungkin cerita lah ya dari masa kecil sampai tadi menjadi seorang profesional di beberapa bank ternama ya, bahkan sempat jadi kepala cabang ya, Uni ya. Posisi terakhir. Kepala cabang ya. Oke, jadi silakan Uni cerita. Oke, Pak Is, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Classy People. Selamat siang, Pak Is. Oke, boleh siang. Cerita sedikit ya mengenai silakan. saya. Uni, berarti saya asli Minang, Pak Is. Iya. Ya, asli keturunan Minang. Bapak ibu saya dari Tanah Datar. Jadi saya Tanah Datar. Kalau dulu desa nama, jadi saya lahir dan besarnya di Desa Aur Barula, Kecamatan Tanjung Baru. Kalau sekarang Kabupaten Tanah Datar. Nah, kalau sekarang kan udah nagari ya. Jadi sampai boleh bilang sampai SMA saya di sana, tapi SMA-nya saya sekolah di Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, di SMA 1 Payakumbuh. Lulus SMA tahun 2002. Melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Negeri Padang. Saya ambil jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Oke. Ya, seperti saya pernah cerita. Jadi di akuntansi kita juga belajar manajemen. Dan saya lulus sebagai sarjana ekonomi jurusan akuntansi itu tahun 2006. Oke. Sempat bekerja sebentar di hotel, nggak lama sih, nggak sampai setahun, 9 bulan. Habis itu saya langsung bekerja di bank. Nah, itu saya kerjanya di Jakarta. Jadi mengawali karir di bank itu, di bank asing di Jakarta. Yeah. Mengawali karir awal tuh ya sebagai sales and marketing lah ya, di bank kayak gitu, di bank asing. Jadi di sanalah saya banyak menimba ilmu, ya mulai dari sales, manajemen, SDM, dan alhamdulillah tahun 2010 awal saya dipromosi sebagai seorang leader. Nah, jadi sebagai seorang leader, jadi saya mulai membawahi beberapa tim, khususnya untuk di tim sales ya. Nah, di sana kita banyaklah diberi pelatihan, training segala macam. Tahun 2012 saya menikah dengan suami saya yang dia berprofesi sebagai atlet. Atlet ya. Nah, jadi orang-orang suka bertanya, lo kok bisa sih bankers ketemu sama atlet kayak gitu. Tapi sebenarnya saya bertemu beliau itu sebelum saya menjadi seorang bankers. Jadi kita udah bertemu dari zaman saya masih kuliah. Nah, jadi akhirnya kami menikah tahun 2012 karena beliau di Padang, saya di Jakarta, dan LDR sesuatu yang sangat sulit. Jadi saya cari jalan, alhamdulillah dikasih jalan saya bisa pindah ke Padang.
Dan dapat kerjaan juga di bank di Masih Padang. di bank juga, di bank ya. juga melanjutkan kerja di Padang sebagai wakil pimpinan kepala cabang di salah satu bank swasta Indonesia di Kota Padang. Dari tahun 2013 awal itu sampai di sana tahun 2016 akhir. Oke. Ya, tahun 2016 akhir. Dan 2016 akhir saya pindah ke another bank, bank syariah di Padang Masih juga. di Padang juga. Nah, itu saya posisinya sudah kepala cabang. Jadi naik menjadi kepala cabang di tahun 2016 itu, akhir itu, sampai 2017 akhir di situ. Kurang lebih 1,5 tahun. Sampai saya akhirnya memutuskan untuk mempensiunkan diri sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bankers. Tapi tidak serta-merta emosional sebenarnya saya mau resign kayak gitu. Memang timingnya tepat, momennya tepat, dan itu sebenarnya sudah sesuai dengan plan jangka panjang. Artinya memang by design ya? By design. Memang sewaktu mau pindah ke Padang, saya udah bilang sama suami saya tuh. Saya masih ingat banget tuh Desember tahun 2012 pindah ke Padang ya. Maksudnya pulang habis dari Jakarta. Iya. Ngomong sama saya cuma mau kerja 5 tahun lagi ya. Habis itu saya mau running my own business. Either kita bisnis berdua nanti atau saya mau bisnis sendiri. Tapi saya udah cap itu waktu time limitnya, saya kasih waktu 5 tahun. Tapi lihat nanti ya, kalau 5 tahun ini rasanya udah cukup, go. Tapi kalau seandainya belum, nanti bikin ya adjustment lah bahasanya. Tapi alhamdulillah persis pas 5 tahun, time-nya pas, momennya pas, ya udah. Bismillah. Itu dimulai bisnis yang sekarang. Nah, mulai bisnis. Sebenarnya saya memulai bisnisnya tidak purely baru, karena suami saya sudah merintis duluan kan dari Inosport itu udah dari 2014 suami saya udah mulai merintis. Oh, berarti beliau yang mulai di awal. Mulai beliau, tapi baru sekedar menjual. Kita belum memproduksi dan masih fokus ke penjualan perlengkapan olahraga, toko kayak gitu. Gitulah Pak. Jadi menarik sekali ya, karena sebagai kepala cabang, saya yakin kan cukup mapan ya. Lalu kemudian berani berhenti, itu kan memberhentikan diri kan tadi ya Uni ya. Iya, memberhentikan diri. Lalu kemudian memilih menjadi seorang entrepreneur. Apa sih motivasi utamanya gitu? Motivasi utamanya satu emang cita-cita. Memang udah dari dulu. Memang dari dulu cita-cita. Sebenarnya saya pengen jadi entrepreneur karena background keluarga. Nah, karena bokap nyokap tuh entrepreneurs, actually kayak gitu. Jadi dan emang udah niat kan, saya nggak mau pensiun di bank, saya nggak mau pensiun sebagai pegawai, emang udah niatnya gitu. Jadi, tapi pada saat posisi sudah sampai pimpinan cabang dengan penghasilan yang cukup, kebayang lah ya. Kebayang ya, pimpinan cabang dan pimpinan bukan satu kota tapi untuk satu provinsi. Jadi banyak banget yang nyanyi, aduh lu nggak sayang banget itu karirnya, masih muda banget saya waktu itu kan, umur 33 tahun 33 tahun lah kayak gitu. Ya masih sangat muda lah ya untuk meninggalkan karir yang berada di puncak. Tapi saya pikir I have something bigger, dreamer yang dreamnya itu yang lebih besar kayak gitu. Jadi saya pikir saya punya ilmu, saya punya cita-cita, saya punya keinginan, why not kayak gitu. Kenapa tidak mencoba untuk mengaplikasikannya lagi di perusahaan sendiri, dan kebetulan memang sudah ada fondasi yang sudah dibangun sama suami saya gitu. Dan beliau kayaknya udah mulai kewalahan juga sih waktu itu karena harus ngurusin sendiri kan. Gitu. Artinya memang pada saat itu bisnisnya juga sudah dalam progres tumbuh ya mungkin ya. Jadi memang butuh pengelolaan yang lebih, butuh pengelolaan yang lebih profesional. Nah, gitu bahasanya ya, lebih profesional kayak gitu. Kalau enggak nanti bisa stuck di satu tempat karena dia CEO-nya. Chief of everything ya. Chief of COE dong ya. COE ya. Chief of everything. Kita tahu ya Uni ya, biasanya kan bisnis itu nggak selalu mulus ya. Nah, saya pengen tahu nih, Uni kan memutuskan resign dari perusahaan yang relatif sudah mapan gitu. Apakah memang langsung mulus tuh di bisnisnya, atau ada tantangan, atau pernah nyesel nggak sih waktu itu? Kalau pernah nyesel nggak sama sekali. Sampai hari ini bahkan salah satu keputusan yang sangat saya
syukuri yang Allah pernah ilhami ke saya untuk mengambil keputusan I see. mundur dari pekerjaan dan memutuskan untuk entrepreneur. Nah, Kalau mulus ya nggak selalu mulus lah Pak. Nggak. Pasti ada lah ya. Sejauh ini sih alhamdulillah berjalan ya. Saya berusaha untuk, kalau saya sih orangnya berusaha untuk menikmati apa aja sih dalam hidup itu gitu aja. Jadi kalau Oke. orang tanya susah nggak sih hidup lu? Kayak nggak ada deh gue pikir. Sebenarnya ada sih yang susah. Cuman kalau saya mikirnya ya gue enjoy aja kayak gitu. Maksudnya saatnya lah kayak hidup saya tuh kayak roller coaster sebenarnya. Saya pernah berada di dalam posisi ya Yang- kayak pekerjaan. Oke. Saya pernah berada di posisi 5 atau bahkan 3 terbawah dalam performance Oke. yang bener-bener di Hmm. ini orang kayak nggak berguna deh. Mungkin orang gitu percuma nih digaji sama perusahaan. Pernah berada posisi itu dan saya pernah berada di top 3 kayak Topnya gitu ya, yang semua startnya orang ya. gila hebat banget sih pintar kayak gitu ya, gitulah. oke. Jadi udah naik turun. Jadi begitu juga dengan bisnis kayak Bisnisnya, gitu. ya, Tapi ya saya nikmati aja kalau lagi di atas ya sedih senengin, lagi di bawah ya nggak akan lama ntar juga naik kayak gitu aja sih Pak. Oke, ya Uni. Jadi kita tahu bahwa InnoSport itu yang awalnya hanya katakanlah berjualan perlengkapan olahraga, sampai akhirnya memproduksi sendiri ya Yes. produknya ya, dan juga tentu juga sekalian juga memasarkan dan juga menjual. Apa sih yang sebenarnya Uni lakukan gitu ya? Jadi begitu Uni terjun ke sana terjadi perubahan yang sangat drastis ya di InnoSport. Kira-kira apa sih bedanya gitu sama yang dilakukan sama suami sebelumnya gitu? Sebenarnya apa ya, karena suami saya sebenarnya jadi di waktu dia menjalankan sebenarnya grand design-nya itu udah terlihat sama saya gitu. Oke. Walaupun sama suami saya juga dia udah ngomong, "Mi, pengen deh kita nih produksi sendiri." Karena kalau kita beli barang orang kita jual kembali, kita akan stuck Pak. Seperti saya bilang misalnya Oke. kita jualnya Aqua contoh. Oke. Aqua kan udah grand design-nya begitu. Iya. Ini biru laban begitu. Kita nggak bisa apa-apain. Lu harus Oke. jual segitu. Terus marginnya lu udah ditentuin Iya, iya. sekian gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, gue pengen jual air mineral yang botolnya kayak love misalnya, Oke. warnanya pink kayak Iya, gitu. iya, Nah, iya. kan kayak gitu otomatis kita harus desain sendiri Oke, oke. kan. Nah, gitu. I see. Artinya kan Uni ingin mengontrol proses bisnis ini mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Yes, Kira-kira nah, seperti that's itu the ya. point. Jadi ketika si customer butuh value yang berbeda, Yes. Uni bisa langsung fleksibel menyesuaikan value yang dibutuhkan. Nah, itu dia. Oke, menarik sekali classy people ya. Jadi salah satu motivasi Uni Inno untuk mengembangkan bisnisnya itu adalah lebih kepuasan batin berarti ya. Nah, sebenarnya yes, lebih Seperti ke itu ya? kayaknya kita memenuhi kebutuhan pasar sebenarnya. Memenuhi kebutuhan pasar ya. Oke. Jadi kayak suami saya sendiri kan dia atlet. Jadi Iya. dia tahu kayak jersey, kita fokus kan ke jersey nih. Iya, Kita iya. olahraga, Iya, iya. fokus jersey. Jersey untuk segala jenis macam olahraga. Oke. Tapi kita lebih banyak memang di futsal dan bola. Jadi dia pengen Oke. kok jersey futsal bola yang beredar di pasaran begitu-begitu aja sih Oke. modelnya Oke, gitu. oke, Bahannya ya begitu-begitu aja karena Iya. dia pengen sesuatu yang nyaman tapi tetap gaya dan Oke. keren kayak gitu. Nah, itu ide pertamanya. Oke, Nah, good, itu good. ide pertamanya dari dia. Terus kayak yang ting kayak gitu. Gue tahu mesti kita apain kayak Oke, gitu. good. Ini menarik sekali ya. Berarti ini kombinasi yang luar biasa ya. Jadi suami Uni Inno ini memahami betul apa need-nya customer. Karena beliau sendiri adalah atlet ya. Iya. Nah, sehingga informasi itu disampaikan ke Uni Inno, lalu kemudian diolah bersama menciptakan value Nah. sesuai dengan kebutuhan pasar. Yes. Luar nah, biasa, keren. Gitu. Oke, classy people, menarik sekali bincang-bincang kita dengan Uni Inno ya. Di segmen kedua kita akan gali lagi ya. Kita akan tanya-tanya lagi, apa sih kiat-kiat beliau ya, sehingga bisnisnya bisa berkembang dengan pesat. Saya ingatkan kembali kepada classy people, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Sehingga kami juga lebih semangat lagi menyiapkan video-video yang berkualitas untuk classy people. Oke, pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z Lubis, just make it simple. Istilah laba ditahan ya, ada dalam Oke. ilmu akuntansinya. Laba ditahannya ini lu mau biarin ngumpulin dulu terus mau invest lagi atau Oke. mau apa kayak Iya, gitu. iya. Terus dari bersihnya gaya laba itu lu ambil untuk diri lu, gaji diri lu sendiri berapa? Ya kita harus gaji diri sendiri, Iya, Pak iya, gitu. iya.